Percaya nggak percaya, movie kali ini diangkat dari kejadian nyata. Hah? Gimana? Kali ini gue bakal nge-elevate pembahasan gue soal Suzume no Tojimari. Kencangkan sabuk pengan dan siap-siap, karena bakalan ada spoiler di video kali ini. Plotnya simple, gue jadi keinget sama template film horor Indonesia yang lumayan sering dibuat. Hah? Film horor? Gimana Om Bil? Nih cerita, akar permasalahannya hanya gara-gara Suzume nyabut patung kucing yang ternyata adalah segel. Yang akibatin cacing-cacing besar Alaska ini bisa kabur dari dimensi lain. Dan cacing-cacing ini bisa ngakibatin gempa kalau jatuh di dimensi kita. Alhasil, Suzume dan laki-laki gondrong ini mesti keliling Jepang buat nutup-nutupin pintu dimensi lainnya satu persatu. Film horor ini juga gitu kan. Tokoh utamanya ngotak-ngatik tempat sakral dan mesti tanggung jawab. Jujur hal ini yang bikin gua gedek awalnya. Tapi pas diliatin proses nutup-nutupin pintunya sambil keliling di beberapa prefektur di Jepang, ya dimaafkan lah ya. Gue bisa enjoy. Terus yang lucu di sini tuh karakter gondrongnya dikutuk jadi kursi. Alhasil Suzume jadi sering berinteraksi sama kursi yang pada dasarnya benda mati dan juga berinteraksi sama kucing yang bisa ngomong. Karakternya cukup banyak, tapi kita bakal fokus ke 3 karakter aja. Pertama, Suzume si cewek sompral. Kedua, Sota, mas-mas gondrong yang cool banget. Dan ketiga, kucing yang berperan sebagai segel, Daijin. Kita bahas Suzume dulu. Seorang gadis SMA yang ngejalanin hidupnya selayaknya gadis SMA pada umumnya. Tapi, dia punya trauma gara-gara kejadian gempa tanggal 11 Maret yang ngerenggut ibunya. Terus jatuh cinta pada pandangan pertama sama Mas Sota, yang sebenarnya agak terlalu creepy, but oke, ntar gue jelasin kenapa. Terus Sota, mas-mas tampan ini lahir di keluarga yang punya tradisi turun-temurun, yaitu bertugas sebagai penutup pintu atau pengunci, yang tugasnya nutup-nutupin pintu cacing Alaska tadi. Simpelnya Sota ini juru kunci dari pintu-pintu ini, karena keluarga dia sebelumnya juga ngelakuin hal yang sama. Jadi tugas juru kunci ini dari generasi ke generasi itu ngejagain dunia biar nggak kejadian gempa. Terus pas Sota di form kursi ini lucu banget. Ya masa kursi bisa jalan-jalan gitu, apalagi kakinya nggak lengkap. Tapi ini perlu diapresiasi sih. Soalnya lu mesti mikirin gimana caranya lu masukin emosi ke kursi, seolah-olah kursinya itu beneran kayak manusia normal. Lalu Daijin, kucing kecil yang lucu yang bulunya dominan warna putih. Dan dia bertugas sebagai segel yang ngejaga biar cacing-cacing besar Alaska ini gak ngamuk. Lalu kelucuan kucingnya hilang ketika nih kucing tengil bikin ulah, ngutuk Sota lah, gak mau balik jadi segel lah. Ya nih kucing lama-lama kelakuannya lebih mirip Dajjal gitu daripada kucing lucu. Tapi ini juga keren men, soalnya penulis berhasil bikin karakter kucing ini. Dan of course Mas Sota form kursi, lucu banget. Animasinya indah banget. Seperti biasa, karya Om Makoto Shinkai gak pernah ngecewain dan manjain mata banget. Gak usah ditanya lah, untuk animasinya mah mantap. Gue paling suka pas scene yang nampilin reruntuhan-reruntuhannya. Ini bisa kejadian, soalnya gue suka konsep dunia post-apokaliptik. Indah aja gitu, tempat-tempat yang udah hancur dan alam mulai ngambil alih. Sequence-nya juga bagus, tapi note gua di bagian compositing 3D ke 2D-nya. Bagian itu udah bagus sih, tapi beberapa kali bocor 3D-nya. Dan gua ngeh kalau compositingnya jadi nggak sempurna. Barangkali animatornya ngantuk dan kehabisan kopi pas ngerjain. Bagian sound, ya di sini volley-nya bagus, sound efeknya juga oke, pemilihan soundtracknya pun pas banget. Dan ini perlu sedikit referensi biar lu ngerti lagu-lagu yang diputer di sepanjang film ini. Terus musik yang dibikin Ratwims, Sasuga Ratwims ya, indah banget hey. Isinya juga pas banget sama animasi yang ditampilin di bagian reruntuhan. Jokesnya sih lucu banget, tapi ada beberapa yang miss. Karena sempat gua ketawa sendiri dan orang-orang gak ketawa. Ya nggak masalah sih menurut gua, itu balik lagi ke referensi dan selera jokesnya masing-masing. Oke, pertama di bagian cerita support karakter yang nggak begitu nge-support cerita ini, nice try. Lalu 3D-nya yang bocor sedikit. Sama plot yang awalnya berasa biasa aja dan cenderung kepanjangan sih. Untuk plot ya terlalu simple sih. Ini udah movie ketiga loh Om Makoto Shinkai make template 2 film sebelumnya. Yang dimana ada 2 orang random ketemu, terus ada unsur fantasi mistisnya, ada romance-nya juga. Intinya waktu gua selesai nonton film ini tuh ya biasa aja. Karena nggak spesial, nice try gan. But wait, even alasan Suzume yang jatuh cinta sama Sota pada pandangan pertama itu simple man. Gara-gara time loop di Ever After. Karena Ever After sendiri nggak terikat sama ruang dan waktu. Ini bukan hal baru, jadi ya gue nggak kaget. Soalnya gue udah pernah nonton film Interstellar, yang dimana Interstellar itu adalah film yang ada time loopnya juga. Tapi terus gue kepikiran nih, masa cuma segini sih? Lalu gue riset tuh. Buat kalian yang nggak tahu, 11 Maret di buku harian Suzume waktu kecil yang dicoret pakai krayon warna hitam, itu ya nyeritain gempa yang dialamin Suzume. Dan pada tanggal yang sama, Jepang juga kena musibah gempa. Jadi bisa dibilang film ini tuh nyeritain kejadian nyata dengan penggambaran Suzume adalah korban
korban selamat dari gempa 11 Maret itu. Dan perjalanan keliling Jepang menutup pintu adalah penggambaran proses dari menutup hal-hal yang membuat dia trauma. Ini dijelasin dengan cara menutup pintu yang mesti mikirin hal-hal yang membahagiakan. Jadi, film ini tuh nyeritain perjalanan manusia dalam menghadapi dan menutup traumanya sampai akhirnya dia bisa melanjutkan hidupnya kembali atau menerima trauma itu sendiri. Cuman gini Om Makoto, maksud dari film bikinan lu setelah gua ngulik beberapa hari. Jadi kalau gua nggak ngulik, nilai dari gua 7/10. Tapi ya nggak menutup kemungkinan sih, ada dua sisi. Ibarat pedang bermata dua. Ada orang yang habis nonton biasa aja, kayak gua. Dan ada orang yang bodo amat, tapi puas disuapin sama visual yang bagus banget. Dan akhirnya ngasih skor tinggi. Nah maka dari itu kesimpulan gua, akhirnya gua suka sama movie kali ini. Dan secara personal gua ngasih nilai 8,5 dari 10. Tapi setelah gua riset ya, buat kalian yang nggak riset dan bukan orang Jepang sama sekali ya wajar sih ngasih nilai 7/10. Intinya film ini tuh bagus banget kalau lu tahu referensinya apa. Gimana menurut kalian? Apakah setelah nonton review ini rate kalian terhadap film Suzume no Tojimari jadi naik? Komen di bawah. Dan terima kasih udah nonton video Wibu Lokal. Gue Admin Asura, stay clean and sound. Oh ya, ini pesan buat kita semua. Jadi orang itu jangan kepo. Jangan jadi orang yang suka mindah-mindahin barang di tempat yang sekiranya keramat gitu. Udah gitu aja. Bye.